wabarakatuh. Saya Ulia Sinta Jahar Mareta, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Di sini saya akan melakukan skills lab tentang partograf pada ibu bersalin. Baik, yang pertama yang harus kita isi yaitu nomor registrasinya terlebih dahulu. Kemudian nomor puskesmas jika melahirkan di puskesmas. Kemudian nama ibu. Kemudian umur 20 tahun, G2, P1A0 yaitu gravidarum 2, pernah hamil kedua, partusnya 1 kali dan abortusnya tidak ada. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal hari ini, tanggal 30 bulan Juli 2021. Pasien datang ke praktek mandiri pada jam pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Kemudian, jika ketuban sudah pecah, tanyakan sejak jam berapa. Jika memang belum pecah, maka kosongkan terlebih dahulu. Kemudian, mulas-mulas sejak jam 19.30. Selanjutnya, saya akan mengisi yaitu pembukaan serviknya. Di sini ada denyut jantung janin, ada air ketuban penyusupan, dan pembukaan serviks. Di sini yang harus kita isi terlebih dahulu yaitu pembukaan serviks. Di mana pembukaan serviks pada patograf itu bisa dimasukkan jika pembukaan sudah di 4 cm sampai dengan ke 10 cm. Setelah itu, waktu pemeriksaan kita taruh di bagian waktu. Lalu berikan tanda silang pada pembukaan pertama tadi sampai dengan pembukaan terakhir. Untuk penurunan kepala kita beri tanda bulatan. Setelah 2 jam kemudian, maka lakukan pemeriksaan lagi. Maka pemeriksaan dilakukan pada pukul 7. Yang pemeriksaan pertama kita melakukan pada pukul 5. Terdapat pembukaan 4 cm, sedangkan pada pembukaan yang kedua yaitu pukul 7 itu sudah masuk ke pembukaan lengkap yaitu pembukaan 10. Maka tarik garis ke atas, kemudian untuk penurunan kepala juga tarik ke bawah. Selanjutnya, periksa air ketuban atau penyusutan. Di sini saya menulis U, yaitu ketubannya masih utuh. Jika terdapat darah, maka tulis di sini D. Jika bercampur mekonium, maka tulis M. Jika ketuban sudah pecah dan jernih, maka tulis J. Jika ketuban sudah kering, maka tulis K. Sesuaikan tandanya dengan keadaan air ketuban. Karena tidak ada penyusutan, maka tulis 0 di sini atau tandanya tidak ada penyusutan. Kemudian kita lanjutkan ke denyut jantung janin. Nah, pengisian denyut jantung ini kita lakukan yaitu diisi setiap 3 menit sekali dengan menggunakan tanda titik yang ditarik garis seperti ini. Titik, garis, titik, garis, titik, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke his, yaitu pengisian his, di mana kita tarik garis lurus dari pembukaan serviks 4 cm ke bawah sampai ke his. Pemeriksaan his yaitu dengan cara menyentuh bagian perut ibu. Berapa kali hisnya selama 10 menit. Lalu kita isi di bagian ini. Baik, untuk contoh pengisian his yaitu jika kontraksi kurang dari 20 menit, maka kita akan melakukan titik-titik, menggambar titik-titik di bagian kotaknya seperti contoh di samping. Kemudian jika kontraksi 20-40 menit, 20 menit, kita berikan arsir seperti ini. Jika kontraksi lebih dari 10 menit atau lebih dari
40 menit 40 detik selama 10 menit, maka kita akan melakukan arsir menghitam seperti ini. Nah, jadi seperti itu cara melakukan pengisian his setiap 3 menit sekali. Kemudian kita turun ke bawah. Di sini tertulis yaitu pemberian oksitoksin. Jika pasien diberikan oksitoksin, maka ditulis di bagian kolom yang ini. Jika tidak diberikan oksitoksin, maka tidak usah ditulis. Begitu juga dengan obat-obatan dan cairan intravena. Jika terdapat diberikan cairan, maka ditulis dalam kolom. Jika tidak usah dituliskan. Selanjutnya kita masuk ke nadi dan tekanan darah ibu. Di sini saya menuliskan pada kasus 120/80. Tekanan darah ini diperiksa setiap 4 jam sekali sampai dengan pembukaan lengkap. Kita tarik garis pembukaan lengkapnya yang ini. Sampai ke sini. Kita berikan titik garis. Kemudian kita periksa suhunya. Di sini saya menulis 36,7 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan urin. Di sini ada protein dan aseton. Jika ada pemeriksaannya, maka bisa dituliskan di bagian kolom. Jika tidak ada pemeriksaan, maka tidak usah dituliskan. Kemudian ada volume, yaitu volume urin. Jika ibu berkemih, kita tuliskan berapa volume cairan urinnya yang keluar. Di sini saya tuliskan 100 cc. Kemudian jangan lupa di bagian tepi sebelah kanan kita tuliskan jam berapa bayinya lahir, lahirnya spontan atau tidak, menangis atau tidak, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, anusnya ada atau tidak, normal atau tidak. Begitu. Sekian partograf yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian skills lab pemeriksaan